Jadi saya kan milenial, kan Gen Z ya, milenial. Milenial itu kalau saya selalu mengajak optimis ke depan. Kita itu bisa dengan kita merangkul semua. Harus dirangkul. Merangkul semua. Memang yang namanya anggaran itu yang pokok utama. Tapi kita di sini kan ada yang pihak swasta juga. Nah, saya mencoba ini berkomunikasi ke depannya, apalagi yang terkait sama fasilitas olahraga tersebut. Banyak memang proses ketika itu ya terkait lapangan voli dan sebagainya. Sudah kita meyakinkan mereka dan bisa. Saya bilang kepada atlet sepak bola maupun voli maupun yang dan lain-lain, saya bilang fokuslah dengan fisik, teknik berolahraga yang benar. Insya Allah nanti kita akan memfasilitasi olahraga tersebut. Halo yang power, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar ya sekarang ya. Dan pasti banyak dari kamu yang tiba-tiba jadi pelari dadakan, iya toh? Banyak kan teman-temanmu story lari, kamu pengen ikut, iya toh? Nah, sebenarnya kalau kita ngomong FOMO, lari terus norek gak apa-apa, beneran deh. Karena itu tren sehat, gak apa-apa. Tapi kalau FOMO-nya yang negatif itu baru gak boleh. Cuma ini kan semakin banyak yang FOMO lari, aksesnya kayak gimana? Fasilitas olahraganya kayak gimana? Katanya banyak yang sambat, Mas di kotaku aksesnya gak pas gitu kan, kayak kurang gitu kan. Makanya tak datengin langsung. Ada Mas Noval Al-Ghifari sama Fanhar. Selamat datang Mas Noval. Ini pertama kali nih kita ngobrol-ngobrol ya. Mas Noval ini adalah anggota DPRD Jawa Timur. Langsung loh ini nyuka seget gitu kan, luar biasa. Dan masih muda. Lari juga loh Mas. Lari dari masalah. Kalau saya lari dari kenyataan ya. Kalau saya larinya lari dari kenyataan. Sedikit-sedikit lah Mas. Nah itu dia. Tapi kalau kita ngomong soal lari ya Mas Noval ya, aksesnya kalau di kota besar tak lihat aman Mas. Surabaya. Dari kota besar itu ya POV saya cuma di Surabaya. Sidoarjo kurang lah Mas ya. Banyak tapi masih kurang. Berarti masih timpang dong Mas. Sebenarnya kalau komunitas lari itu di daerah saya, itu sudah mulai luar biasa. Di contoh di Kota Pasuruan itu dari Polres Kota itu setiap Jumat malam itu ada nikah yang dari minggu pertama, minggu ketiga sampai saat ini tuh pesertanya sangat luar biasa sekali. Animonya luar biasa. Iya, karena pertama kan dari segmen anak muda, tua dan juga bapak-bapak sama anaknya itu semua ikut lari, karena kan bahasa lari itu, olahraga lari itu olahraga yang murah meriah. Betul. Seperti di mana-mana bisa. Iya. Jadi kami sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur sangat mendukung olahraga ini yang diadakan oleh Polres Kota Pasuruan. Karena apa? Karena jadi ada segmen artinya anak muda itu tidak game saja Mas. Iya benar. Apa yang dipegang HP, tapi kalau kita sudah lari, sudah olahraga lari itu suasana beda. Iya sih, kalau kita lihat sekarang, kalau zaman kita dulu kecil Mas ya, itu masih sering pelayon kan sama teman. Iya, kalau sekarang enggak mabar. Game, ada wifi. Itu dia. Jadi sebenarnya ini tren yang bagus buat diterusin ya. Semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang join, masuk kan. Harusnya nggak cuma lari kalau gitu kan Mas. Ya, kemarin juga banyak acara besar di Kabupaten Pasuruan. Kebetulan di domisili saya, di situ ada hari jadi Kabupaten Pasuruan. Salah satu hari jadinya itu adalah Bupati Cup. Bupati Cup dalam cara sepak bola Mas. Nah, di situ ada 24 kecamatan, putra-putri terbaik ikut di kompetisi sepak bola tersebut, dan animonya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan rewardnya sekarang SSB di Kabupaten Pasuruan itu sangat luar biasa. Keren sih memang. Luar biasa sekali. Kalau bola itu saya paham, itu kan olahraga yang merekatkan masyarakat ya. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa kalau sepak bola itu. Iya. Dalam 1 bulan itu ngapunten, biasa di warung-warung rasanya sepak bola terus. Sepakat ya. Kalau sekarang kan Liverpool kok dileput ya. Liverpool kok lebih nemen daripada MU lah. Yes, kamu kok
kayak gitu kan. Iya iya. Memang kalau sepak bola oke lah ya, fasilitasnya memang luar biasa. Cuman banyak yang sambat mas. Banyak olahraga lain kayak let's say basket gitu kan, atau mungkin yang olahraga kayak badminton. Badminton oke, badminton memang di halaman rumah bisa, tapi kan kurang pas gitu kan. Pernah dapat sambatan gitu nggak mas pas reses misalnya? Gini, benar Mas Farhad. Apa namanya yang ketika reses atau saya kan ada rumah aspirasi nih, kebanyakan itu sambatan ketika olahraga itu volley sama sepak bola. Yeah. Nah kemarin yang juga juara Bupati Cup itu adalah FC Nguling, Kabupaten Pasuruan paling timur, berbatasan sama Probolinggo. Nguling ya? Nguling. Di situ mas, aduh, yang namanya lapangan itu, mohon maaf sangat tidak baik sekali. Astaga, ini lapangan bola. Lapangan bola. Lu? Kayak apa ya? Kayak gurun pasir terus ada. Ya Allah. Gitu. Tapi Iya. teman-teman FC Nguling itu dari Nguling sendiri itu semangatnya luar biasa. Nah, saya sendiri sudah ninjau sekali, ninjau 2 kali lapangan tersebut dan ya mohon maaf kurang layak. Nah, saya juga kemarin sharing sama Pak Bupati. Memang dalam DPP provinsi terkait program, terkait beli tanah tidak ada mas. Tidak ada program yang namanya kamu usulan terkait beli tanah itu tidak ada. Dan juga lapangan voli ini misal terkait untuk semen ya, semen itu tidak ada juga. Kita cuma ada peralatan seperti bola, jaring, terus mungkin cup untuk latihan itu ada. Untuk lapangan tidak ada. Nah di sini kan kita harus memanfaatkan aset-aset dari pemerintah. Betul. Nah, di situ ada asetnya di Kecamatan Nguling itu ada asetnya kecamatan. Ini sedang kita diskusikan karena memang kan anggaran kita sekarang ya. Dengan segala keterbatasannya ya mas ya. Memang kondisi itu nggak bisa kita pungkiri ya. Tapi kan emang mas, animonya udah luar biasa soalnya. Kami tetap mas selalu sharing bersinergi sama pemerintah kabupaten. Saya sampaikan ke teman-teman yang kemarin audiensi sama kita, Mas Noval kalau bisa Bupati Cup ini setiap tahun harus ada. Dan alhamdulillah Pak Bupati meresponnya sangat luar biasa. Artinya apa? Ini kan yang ditunggu-tunggu oleh anak muda dari pemain sepak bola. Tapi saya juga yang yang anak muda ini sekarang masih senang-senang. Tetapi kalau sudah umur 26, 27, 28, apalagi yang sudah menikah, itu sudah memikirkan dalam segi ekonomi. Betul. Saya bilang ke anak muda pemain sepak bola itu, gini, jenengan fokus yang namanya berprestasi di dalam sepak bola. Fokus latihan, fokus fisik dan sebagainya. Terkait sama, pekerjaan. Oke, kita bantu. Asalkan syaratnya harus berprestasi dulu. Fokus di situnya dulu. Oke. Karena kebanyakan mas ya, kalau sudah cedera, kalau sudah berumur, mohon maaf, ekonomi dan nanti sulit lagi untuk mendapatkan iya sih, benar. Depannya susah. Karena kan beliau sudah anak-anak ini sudah fokus bermain bola. Iya. Nah, yang pastinya pemerintah harus turun dan menjamin nanti ke depannya seperti apa. Ini tuh kayak cerita temanku mas, temanku ada yang ceritanya kayak gini, dia itu atlet gitu kan, dia tuh sambatnya kayak gini, kok yang dibangun terus, stadion besar terus, padahal kita yang di desa-desa itu kan bakalnya lebih seneng kalau stadion di desa-desa itu dibagusin. Nah ini kan, tapi kan kondisinya, nah gimana ini rumit loh kondisinya mas. Jadi gini mas ya, dulu ya ketika saya main di daerah saya masih kecil, SD, SMP, memang problemnya memang kan terkait lapangan. Lapangan itu punyanya perorangan. Itu. Sudah kalau sudah mau dipakai, dibangun kita susah cari lapangan. Jadi kan begini, memang yang problem contoh yang di Kabupaten Pasuruan itu memang banyak lapangan, tapi untuk standar belum. Tapi kita ini sekarang dengan keterbatasan keuangan, Berat itu ya. Kita masih yakin lah untuk kedepannya itu bisa terkait olahraga dan olahraga ini benar kata masyarakat pemersatu. Iya mas. Hiburan yang semua ini dan kebanggaan kita. Kalau aku ingat zaman kecil 17-an mas ya. 17-an. Voli, bola, itu 2 ini loh. Cuman lapangannya kok kayaknya, bukan mau banding-bandingin sama dulu ya, tapi kok kayaknya lapangannya yang layak sekarang makin dikit loh mas. Dikit. Iya. Jadi kita ini kan biasanya kalau lapangan
kalau di sana alhamdulillah ada yang namanya CCI Samsung itu punya lapangan bagus. Kita bisa sharing di situ juga lapangan. Bisa join di situ. Bisa. Iya. Tapi asalkan tidak tabrakan dengan jadwal yang sudah ada. Seperti itu. Itu yang berat. Yang lapangan voli itu hampir setiap desa itu ada lapangan voli. Pasti ada. Nah, juga Mas, itu kan perlulah yang namanya perbaikan-perbaikannya juga. Segala umur sama seperti sepak bola itu ada U12, U14, U16 itu ada. Malah cowok-cewek. Loh, Voli itu. lengkap loh berarti. Lengkap. Iya, lengkap loh itu berarti Mas. Berarti kan tinggal dikawal dalam tanda petik ya. Nggak dikawal. Iya. Dan anak muda begini, Mas, ketika kita itu perlu yang namanya diperhatikan dan didengar. Nah, mereka itu kan kita itu sebagai anggota dewan yang rame-rame itu kan kemarin tuh banyak yang dari anak muda yang demonstrasi. Iya. Yang wah anggota dewan begini, anggota dewan itu begini. Itu kan hanya melihat judulnya saja di Sepakat. media sosial. Sepakat. Nah, di situ saya pengen adanya perbedaan lah, Mas. Ada perubahan, makanya saya itu Senin sampai Jumat itu ada rumah aspirasi. Meskipun saya tidak ada, di situ ada staf-staf saya yang akan selalu mencatat. Dan kami juga membuka yang namanya di media sosial TikTok, Instagram itu banyak yang mention yang juga yang komen, soal janjian ketemu dan sebagainya. Bisa. Nggak capek lah Mas. Aku bayanginnya loh ya, itu kayak handphone nih kayak tiap hari ada yang chat Mas sambat itu. Nggak capek lah Mas. Kalau dibilang capek enggak sih, Mas. Kita berusaha untuk menikmati. Artinya dewan itu masyarakat itu hanya mau didengarkan dan kasih solusi. Bukan minta yang Mas Novan harus begini. Kita hanya mendengarkan, kasih solusi. Insyaallah mereka akan mengerti. Tuh, mengerti. Bener. Jadi kalau memang kemarin rame-rame ya mundur dikit lah ya. Itu ya sebagian kok. Iya, di legislatif itu yang baik itu banyak. Cuman ya apa sih yang kadang kesorot kamera itu kan nggak pas gitu kan Mas. Kita kan kita manusia. Itu kita dia. Manusia. Kita kan harus punya prinsip ya. Betul. Dulu saya sebelum jadi anggota dewan, saya itu notaris PPAT. Jadi notaris PPAT itu harus sekolah. Oke. S1, S2. Terus kalau untuk jadi anggota dewan itu kan tidak perlu sekolah. Nah, ada persyaratan warga negara Indonesia, iya. SMA, dan harus dipilih. nah itu kan kan. Manusiawi. Tapi kalau tak balikin ke akses lapangan olahraga, Mas. Tadi kan kita beberapa kali mention efisiensi anggaran. Farhan mau bahas itu yang lebih dalam Mas. Tapi nanti dulu ya Mawar, jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Kita lanjut lagi ya Mawar, masih bahas soal anggaran ya Mas ya. Bolak-balik tadi kita mention efisiensi dan itu real. Kamu baca di mana ya ada efisiensi anggaran muncul terus aneh ya Mas, ya kan? Memangnya efisiensi anggaran ini kan memang terjadi di mana-mana. Kalau memang di daerah itu kurang, ditembak dari provinsi itu bisa nggak sih Mas sebenarnya Mas? Ditembak dari provinsi kita itu terbatas Mas ya, terbatas. Contoh misal kita itu terbatas sama kewenangan terkait jalan atau PJU atau normalisasi itu, tapi yang memang wilayahnya provinsi. Oh. Nah seperti contoh kemarin sekarang yang tahun 2025 yang awal tahun ya, awal tahun banjir Kabupaten Pasuruan luar biasa. Kota Pasuruan, iya. Oh iya benar. Iya. Nah itu sungainya memang wilayahnya provinsi. Oke. Alhamdulillah kemarin ketika anggaran tambahan P itu ada normalisasi di Kalirejoso sama Kaliwinong. Oke. Semoga ini sekarang musim hujan, semoga ya berkurang lah debit banjir itu. Jadi memang terkendalanya di sektor-sektor itu ya. Jadi kita misal ada jalan kabupaten itu rusak dan sebagainya, kita mau ada penambahan terkait anggaran nggak bisa. Kalau misalkan ini nggak tahu, aku mikirnya liar Mas ya. Dana hibah misalnya, maksudnya dari warga-warga desa karena tidak terakomodir di kabupaten kota, naik ke provinsi. Bu, tolong aku mas, aku mau bangun lapangan di desaku Mas. Mungkin nggak skema itu? Itu malah saya coba pakai anggaran saya. Wow. Dewa, kita kan setiap tahunnya kita kan ada yang namanya reses Mas. Yeah. Maksudnya dalam satu tahun itu kan ada reses. Reses itu kan ada 18 kali. Betul. Ada 3 segmen, total 18 kali. Di situ kan memang teman-teman contoh di Nguling itu minta yang namanya lapangan sepak bola. Oke. Oh yang menang tadi ya? Iya, minta lapangan sepak bola. Tapi saya bilang nggak ada
cantolannya yang disampaikan usulan sebelumnya. Tapi kan kita ini kan sebagai anggota dewan itu kan harus memberikan solusi. Ya. Saya bilang oke lah, Kabupaten Pas harus sharing sama Pemkab dulu. Nah ini seperti apa nanti formulasinya? Apa bisa nanti kita itu pakai CSR? Karena di Kabupaten Pasuruan itu kan pabriknya PT sangat banyak. Benar, kalau kabupaten itu kan industrinya luas mas ya. Iya. Nah oleh karena itu, nah ini formulasi ini belum ada titik temu, tapi kita akan terus. Nah ini kan saya dengar fokusnya stadion yang dimiliki oleh Pemkab itu akan diperbaiki terkait rumput, penerangan dan lintasan lari. Oh, jogging tracknya ya? Jogging tracknya. Semoga ya terrealisasi. Saya kurang paham lagi karena kemarin kalau tidak salah 2 hari yang lalu PBD 2026 Pemkab Kabupaten Pasuruan baru disahkan. Cuma dengar-dengar aja saya. Oh, bukan dari CSR mas ya? Apanya itu? Perbaikannya dari APBD? Bukan, APBD. Wow, tapi kalau ditambahi CSR kayak menarik loh mas. Sama, kalau nggak salah masih Tangerang, ya. Itu kan juga sepak bolanya itu kan juga bantuan CSR kalau nggak salah ya. Masuk akal. Itu kan dulu kan Gresik yang sangat luar biasa, Ya. kayak stadionnya, lapangan volinya, betul. Jadi itu dari apa namanya Gresik ya, Polska ya, Ya. gitu. Dan di Tangerang juga memang kumpulan industri sama seperti Pasuruan ya juga besar juga Persita Tangerang. Terus tantangannya apa mas? Kalau misalkan Gresik berhasil, Tangerang berhasil, Jawa Timur ini kan luas ya. Untuk bisa CSR ditembakkan ke situ gimana? Karena kan pemersatu bangsa jelas mas. Dan peminatnya banyak, cuman nggak ke capture. Eman mas, asli eman. Nah itu tantangannya apa tuh? Kok CSR belum optimal di situ? Kalau misal kita bicara dulu, saya kurang paham mas, nggak fair lah. Nah, tapi saya yakin ke depannya dengan bahasa komunikasi dan untuk bahasa pemersatu ya olahraga Yeah. itu, saya optimis dengan komunikasi. Karena apa? CSR itu kan wajib yang namanya perusahaan itu mengeluarkan ini dalam arti untuk kesejahteraan masyarakat, membantu lah, karena mereka berbisnis kan. Di situ saya yakin dengan berkomunikasi bisa lah, optimis saya untuk bisa memfasilitasi tempat-tempat olahraga. Karena memang peluangnya ada, ruangnya ada. Komunitas olahraganya banyak. Mas. Iya, di desa itu nyari apa sih? Badminton ada, voli muncul, bola apalagi gitu kan. Dan juga kan sekarang desa ini juga mulai kreatif ya. Kepala desa mulai kreatif juga. Nah ini kan juga banyak menanyakan ke saya, Mas Nopal, ini tanah khas desa kita bisa nggak join? Artinya dikasih anggaran terkait sama mini soccer. Lagi tren sih itu mini soccer. Iya. Saya diskusi juga sama beberapa senior dan sekwan waktu itu kemungkinan bisa. Secara regulasi aman ya. Kemungkinan bisa. Oke. Karena nanti itu kan yang mengajukan desa melalui kami. Nanti ditaruh di bumdesnya nanti. Oh iya. Berarti joinnya seperti itu. Itu menarik loh mas kalau diwujudkan mas. Menarik. Iya kan, kalau ini kan bahasanya teman-teman ya. Kalau di kota besar itu tanah kosong dikit jadi lapangan padel. Iya. Kalau di kabupaten kosong dikit jadi mini soccer gitu ya. Soccer. Peluang itu beneran. Iya. Kenapa mas? Sekarang ini kan desa, saya bilang ke desa itu, ke bapak kepala desa harus sekarang berinovasi dan berkreatif. Itu loh. Nah, karena apa sih? Ya sama seperti kita, anggarannya semua ya diefisiensi. Fokusnya dengan namanya Koperasi Merah Putih juga. Mereka masih bingung yang terkait sama regulasi Koperasi Merah Putih. Tapi kita terus ngawal. Dan pada intinya niat kita itu kan untuk keberhasilan terkait sama programnya Pak Prabowo. Betul. Karena kan memang dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebingungannya, kita harus bisa cari ruang di situ kan mas. Itu tidak salah sih. Ada sambatan lagi mas dari temanku. Aku tuh ingat banget, dia itu muangkel. Tak tanya apa sih. Ya apa, lapangan bal-balan diresmi tok. Tepuk tangan dada-dada, habis itu gak dibenak no. Peletakan batu pertama tok. Nah ini kan problem lain gitu loh mas. Beberapa itu cuma seremonial, habis itu wis mari. Nah ini kan problem baru yang banyak sih saya rasa terjadi. Jadi mungkin saya mengomentari secara gamblang dan secara umum aja. Yeah. Kemungkinan yang kebanyakan itu terkait sama konsep dalam pembangunan yang tidak diperhatikan anggarannya. Oke. Nah, jadi sudah menggebu-gebu konsep, tetapi kan tidak melihat anggarannya. Anggaran yang diprioritaskan misal untuk pembangunan.
itu kan memang banyak Mas. Loh, alah nggak by data lah Mas. Banyak alah. Nggak by data lah waktu perencanaan itu. Nah itu yang Ini kita ya. harus evaluasi. Iya. Memang kata Mas Farhan tadi itu banyak sih banyak. Artinya bangunnya setengah-setengah, setengah-setengah dengan tidak melihat kondisi anggaran. Kalau misal itu mungkin ada prioritas karena bencana, oke lah. Nggak apa-apa gitu kan. Ada sesuatu yang besar terjadi gitu kan. Tapi kita sebagai tidak bisa ya kalau bukan lahannya provinsi masalahnya. Iya. Kan itu kan lahannya misal lahannya Pemda atau pusat. Betul. Yang ngawasi kan Sing mereka itu dia. Ya masuk bangun lapangan olahraga multi years Mas. Ini kan ya agak lain gitu kan. Jembatan multi years nggak apa-apa Mas. Lapangan olahraga saya coba nyari, saya tuh kan suka nyari sisi positifnya kan. Saya ngomong ke teman saya, setelah BE ku multi years mungkin mau dibikin gede. Yo enggak, ya coba logika anak saya begitu kan Mas. Sekarang kan kalau misal pembangunan itu oke lah didahulukan apanya dulu. Agar bisa dipakai, mungkin didahulukan yang namanya lapangannya dulu. Itu betul. Nah, setelah itu mungkin nanti penonton. Sampai nanti resmi sesuai dengan standar dari PSSI bisa disewakan atau dipakai Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4. Cakep sih. Nah, itu kan harus ada progres. Jadi kan kita ya mohon maaf bisa ngakali yang namanya misal anggarannya sekian. Oke lah, kita konsep lapangan dulu. Minimal bikin menarik latihan. Benar. Itu menarik. Itu kalau nggak salah inline sama visinya ketua PSSI Mas. Benahin liga. Nah, benahin liga ini kan include lapangannya tuh. Ya siapa tahu nanti bisa dikomunikasikan di situ soal sepak bola. Kemarin contoh Mas, kita bahas PSSI ya. Iya. Dari pemain dari Bupati Cup itu sekarang sudah banyak yang mengikuti Liga 4. Liga 4. Banyak. Iya, banyak Liga 4. Bagus dong berarti ini. Kemarin Liga 4 itu ada yang dari setiap kabupaten, tapi tidak semua kabupaten kota di yang 38 di Jawa Timur. Ada beberapa contoh di Pasuruan kemarin itu sudah ada 8 peserta, ada juara langsung nanti diadu di tingkat provinsi. Kalau tidak salah ada 64 atau lebih ya saya lupa yang terdaftar di PSSI Jawa Timur. Menarik. Ini pertama kali bikin regulasi Liga 4 ini. Ini bagus berarti kan kalau kita lihat SDM-nya siap loh sebenarnya, tinggal supportnya lo dicariin. Dan bagusnya kemarin itu kalau nggak salah seniornya 5, sisanya juniornya 6. Jadi, banyak juniornya loh. Banyak juniornya. Harus seperti itu Mas. Harus kolaborasi dalam sepak bola. Iya. Ini berarti pertanda bahwa sebenarnya kalau dari komunitasnya sehat Mas. Tinggal support sistem dari pemerintahnya nih untuk fasilitasinya. Iya. Dan kemarin ketika Liga 4 itu saya lihat dari 8 peserta lokal semua. Gak ada bon-bonan loh. Gak, ya bon-bonan lokal. Bon-bonan lokal. Kan itu klub. Iya. Bukan artinya mewakili kecamatan. Jadi klub. Klub, dari kecamatan ini kita. Oh ya, clear berarti masih. Talenta lokal dong berarti kalau kayak gitu loh, ya kan. Berarti PR-nya sekarang tinggal kita nata fasilitasnya ke depan kayak gimana. Gitu Mas ya. PR-nya di situ. Nah, ya kan. Ke depan kayak gimana? Nanti dulu Bos. Jangan kemana-mana. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar, masih di podcast Suara Rakyat sama Fanhar dan Mas Noval. Tadi kita sudah urai masalahnya, keterbatasan anggaran. Cuman ternyata komunitasnya cakep loh Mas ini Mas. Banyak talenta muda yang siap. Berarti tinggal nata ke depannya Mas. Siap nggak Jawa Timur Mas? Siap nggak siap? Bukan gitu ya Mas. Kita optimis Mas. Kita optimis ke depan kita bisa lebih baik lagi dalam segi olahraga. Sekarang kita lihat kemarin ya kurang beruntung lah yang namanya sepak bola timnas Indonesia itu sedikit lagi dengan dinamika yang ada, tapi penonton itu luar biasa sekali. Itu dia. Saya ambil contoh saja Mas. Kemarin itu yang lawan Arab Saudi. Oh ya. Sama lawan apa saya lupa itu lawan Arab Saudi. Irak. Irak. Itu kan jam mau dini hari semua. Bener, melek apa ya? Melek. Iya. Saya ngajak nonton bareng betul di kantor saya. Itu supporternya masih ada. Meskipun mandi tunggu. Iya. Kekecewaan ada. Pasti wajar. Tapi kan di dalam olahraga itu menang kalah itu biasa. Yes. Tapi kita optimis lah ke depannya seperti apa. Banyak mimpi-mimpi dari teman-teman ketika ya seperti saya dulu Mas.
ketika dulu lihat Bambang Pamungkas, Nah. kita lihat Kurniawan Yulianto, Betul. Yulianto, saya pengen seperti ini. Saya yakin dari teman-teman anak muda dari SD atau SMP punya mimpi yang sama. Tinggal Betul. kita itu harus memberikan wadah terbanyak-banyaklah nanti kompetisi-kompetisi di tingkat junior dengan ya harus berjuang terkait sama fasilitas. Itu loh mas, yang paling penting kan kayak gitu kan. Bisa nggak sih mas, ini mikir liar banget ya. Dari Pemprov itu dibikin regulasinya gitu. Ayo kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota, minimal itu ada lapangan olahraga yang kayak gini, ada standarnya, dan itu diregulasi dari tingkat Jawa Timur. Mungkin nggak secara regulasi mas? Kalau dibilang mungkin, ya kalau itu untuk kebaikan ya mungkin. Tapi kan ini kan butuh yang namanya stakeholder ini kumpul berkomunikasi. Kan gini aja, sederhana. Banyak yang namanya aset-aset milik Pemprov yang terbengkalai. Oh iya sih, itu Kalau benar. itu kita ada swasta, kita welcome sih. Sebenarnya kita welcome. Ada aturan nanti itu kita yang dari komisi A dan komisi D yang terkait sama aset. Nah itu bisa dikerjasamakan. Memang ada beberapa, belum saya buka dulu ya. Iya. Nah, ini ada beberapa masukan di Kota Pasuruan ini itu mau pinjam pakai aset. Wow, Nah, terkait olahraga. hal besar loh ini. Ini sedang kita pertimbangkan. Oke. Saya tanyakan, ada nggak kerjasama sama pihak swasta? Ada. Keren loh ini. Iya. Kalau kayak gini diperbanyak mas, cakep loh mas. Bisa, makanya oleh karena itu kita kan butuh yang namanya laporan dari, bukan laporan sih, petunjuk dari masyarakat sih. Oh Mas Noval, ini ada aset. Jadi ya mohon maaf kita dengan keterbatasan Jawa Timur itu luas. Luas banget, Luas. betul. Kita kan harus ada yang membisikkan, oh, ini ada aset ini. Bukan kita yang nggak mau buka atau bukan, tapi kita dibantu lah. Karena kalau Mas Noval sendiri ya, Putre, iya kan, Jawa Timur itu 38 kabupaten kota, desa ratusan. Betul, ya Mas Noval sendiri sama teman-teman Indrapura ya nggak kuat gitu kan. Berarti memang dari sisi masyarakatnya juga harus terlibat aktif. Iya. Ngasih tahu mas di sini gitu kan. Ibaratnya tuh kalau cuma bilang mas minta, ya nanti gitu kan. Karena kita memang butuh di feeding data seperti itu ya. Jadi kan lagi-lagi mas ya, Mas Wana, flashback lagi yang saya tadi sampaikan, kita ini kan hanya mendengarkan, memberikan solusi. Yeah. Nah, yang namanya solusi ini kan saya perlu yang namanya sharing-sharing lagi. Betul. Ada enggak aturannya, ada enggak cantolannya, ada enggak anggarannya, nah, seperti itu. Tapi kalau misal masyarakat disampaikan seperti itu, bisa mau menurut. Dan masyarakat tuh hanya bisa atau enggak, gitu aja. Kalau nggak bisa lah mereka legowo. Tapi kita kan anggota dewan harus jangan optimis lah, memberikan rasa optimis kepada masyarakat. Itu kita dia. ini sudah mencoba, tapi ya sabar gitu. Memang kan kondisinya kan agak lain ya kan akhir-akhir ini, efisiensi luar biasa. Belum lagi kalaupun tidak ada efisiensi juga usulan banyak ya mas ya. Banyak sekali. Sabar itu kuncinya memang kan, bukan bangun candi gitu kan. Ya, karena kan kalau tidak sekarang begini masalah ya, yang kita terima saya ini oke lah, masyarakat itu menganggap kita itu serba bisa. Lah, serba bisa. Superman. Hal yang lucu kecil yang saya ambil contoh saja, misal mati lampu. Mati lampu laporannya ke saya. Loh. Iya. Nah, itu kan ya luar biasa. Iya. Loh, berarti dipercaya mas. Dipercaya dan diingat. Iya. Mati lampu Mas Noval. Iya. Walaupun panjenengannya aku bingung deh. Harus ngapain ini ya gitu. Ya sudah, karena itu amanah dipercaya, saya telepon PLN. Kenapa PLN? Oh ternyata ada kabel, ada pohon jatuh kena rantai. Aduh, Ya sudah, saya iya. jelaskan Ibu, sabar. Ini ada pohon jatuh kena kabel. Ini sedang diperbaiki. Jadi sebenarnya laporan apapun diproses kok. Asalkan mereka bisa mau didengarkan, ada jawaban dari Betul. seperti itu saja. Kadang memang butuh komunikasi dua arah mas. Komunikasi. KB bisa dirembuk, semua itu bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan gitu kan. Tak balikin ke fasilitas olahraga mas ya. Ada beberapa yang sudah dibangun perawatannya mas. Apa? Perawatannya. Jadi kalau versi beberapa orang ya, mas di anggarannya kayak anggaran perawatan mas, bangun untuk lah terus nih. Nah ya itu, nah ini kan lain soal perawatan baru ada tahun depan. Lah
setelah dibangun itu kan nggak mungkin cuma dibiarin toh Mas. Nah ini gimana kalau kayak gini? Kalau saya sendiri Mas yakin, biasanya kan apa namanya, mohon maaf, jadi lapangan sudah. Aha. Terus masalah misal, kalau misal yang fisik tidak bisa aja. Terkait kebersihan itu biasanya coach atau pelatih, anak-anak main itu minta tolong dibersihkan. Menarik loh ini. Iya, itu kan salah satu pengabdian Mas. Iya. Proses lah, salah satu. Itu sebenarnya anak-anak itu mau Mas, mau. Misal dalam proses contoh ketika senior yang bermain bola, mereka menjadi anak gawang di belakang. Itu sebagian dari proses. Tapi ya lagi-lagi Mas, kalau terkait sama apa tadi namanya, perawatan itu kan memang butuh anggaran lagi Mas, butuh anggaran. Kondisi kayak gini terus jalan tengahnya gimana Mas, kondisi kayak gini nih? Contoh kemarin yang paling sering Mas, kerusakan di stadion itu adalah fasilitas umumnya, atau pagar-pagar atau toilet dan sebagainya. Betul. Nah itu kan biaya perawatan sebenarnya tidak seberapa sih, masih bisa cover ya. Bisa tercover. Memang kalau yang paling mahal itu ketika tiang lampu atau apa cuaca, alam lah, nah itu yang harus diperbaiki. Dan memang sekarang ini kan yang namanya stadion itu harus upgrade, Ya. harus upgrade. Minimal keamanan, kenyamanan dan keamanan supporter. Betul. Ini yang tidak mau kejadian. Semoga ini yang terakhir di Malang Kanjuruhan. Jangan ada lagi lah Mas. Itu jujur pas aku baca beritanya kaget. Ya udah cukup di situ aja lah sebenarnya. Karena memang itu kita itu dari dulu PR-nya adalah supporter antusiasnya dan juga kefanatikannya. Tetapi akhirnya apa ya, perlu kedewasaan terkait menang kalah. Akhirnya kalau ketika mohon maaf gitu kalah, rusak dan itu dia. Itu kan yang dirugikan ya sudah klubnya. Betul. Nah, butuh dialog sebenarnya itu. Betul. Nah kalau saya itu selalu mengajak anak-anak muda itu agar apa ya, mereka merubah mindset mereka agar tidak ditiru ya. Masuk akal sih, karena kalau sudah dibangun ternyata sudah dibangun, ternyata malah ya mungkin nggak sengaja rusak ya kan. Mencoba berpikir positif kan Mas, nggak sengaja rusak kan ya rugi juga mereka juga gitu kan. Apalagi bangunnya juga pakai uang pajak mereka, ini kan jadi ya itulah. Memang jaganya itu harus bareng-bareng, nggak bisa kita cuma pasrahkan ke pemerintah aja gitu Mas ya. Ya. Terakhir kalau gitu Mas Noval, banyak empower itu yang pesimis Mas soal penguatan fasilitas olahraga di Jawa Timur. Monggo Mas, kita ajak bareng-bareng mereka supaya pikirannya lebih positif thinking gitu Mas. Monggo Mas. Jadi saya kan milenial, kan sih ya milenial itu kalau saya selalu mengajak optimis ke depan. Kita itu bisa dengan kita apa ya, merangkul semua. Harus dirangkul. Merangkul semua. Memang yang namanya anggaran itu yang pokok utama. Tapi kita di sini kan ada yang pihak swasta juga. Nah, saya mencoba ini berkomunikasi ke depannya, apalagi yang terkait sama fasilitas olahraga tersebut. Banyak memang proses ketika itu ya terkait lapangan voli dan sebagainya. Sudah kita meyakinkan mereka dan bisa. Saya bilang kepada para atlet sepak bola maupun voli maupun yang dan lain-lain, saya bilang fokuslah dengan fisik, teknik berolahraga yang benar. Insya Allah nanti kita akan memfasilitasi olahraga tersebut. Kuncinya fokus teman-teman. Fokus dari diri sendiri. Yes. Kamu yang atlet fokus ke prestasi. Iya, prestasi. Fasilitasnya gimana? Tenang. Ada Mas Noval, ada teman-teman di Indrapura, ada teman-teman di Pemprov Jatim, kabupaten kota gitu kan Mas. Mereka nggak akan tinggal diam kok, ya kan? Nggak tinggal diam. Betul. Juga kan hiburan. Iya. Hiburan. Olahraga itu namanya hiburan. Betul. Power satu bangsa keywordnya itu. Dan tadi kan Mas Noval juga udah cerita tuh ya Power, kalau akan coba dicarikan cantolannya. Setiap usulan dari kamu soal fasilitas diupayakan. Cuman sabar, ya kan? Kuncinya itu loh, sabar. Fokus lo ke prestasi aja dulu buat kamu yang atlet. Makanya episode ini tuh harus kamu share kemana-mana Empower, biar makin banyak yang tahu. Karena informasi penting tuh kalau nggak kamu sebarin ya siapa yang tahu gitu kan. Supaya lebih banyak yang sadar, supaya fokusnya nggak keliru gitu ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Noval, insight-nya luar biasa banget. Kita jadi tahu bahwa sebenarnya talenta muda di Jawa Timur tuh kalau soal olahraga tahu banyak dan bagus-bagus gitu kan.
Jangan lupa juga di like sama di subscribe ya Empower ya. Karena podcast Suara Rakyat isinya keren-keren. Founder pamit, Mas Noval juga pamit. Siap. Have a good day anyway Empower. Bye bye.